Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan happy selalu. Nama aku Jurun Susilo. Dan nama aku Erik Jova. Di video kali ini, kita bakal bahas salah satu provinsi di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, Indonesia tuh punya provinsi yang bentang alamnya tuh indah banget. Bukan cuma indah, tapi juga eksotis dan penuh kejutan. Namanya Nusa Tenggara Timur, atau kita lebih akrab sebutnya NTT. Nah, NTT ini tuh lokasinya berada di bagian tenggara Indonesia. Wilayahnya membentang dari Pulau Sumbawa sampai ke Pulau Timur. Total, ada lebih dari 500 pulau di sini. Dan yang paling bikin keren, banyak pulau-pulau kecil yang masih belum banyak dijamah oleh wisatawan. Coba kalian bayangin, ada Labuan Bajo yang sekarang jadi pintu gerbang menuju surga. Ada Danau Kalimutu di Flores yang warna airnya bisa berubah-ubah secara alami. Kadang biru, kadang hijau, bahkan merah. Ada Pantai Pink di Pulau Komodo yang pasirnya beneran warna pink. Ada Pulau Alor yang surganya para penyelam. Dan Pulau Sumba dengan ombaknya yang gila-gilaan. Serta rumah adat megalitiknya yang masih berdiri dengan kokoh. Nah, di tengah kekayaan alam dan budaya yang luar biasa ini, ada satu ikon yang paling terkenal dari NTT. Bahkan, mungkin jadi ikon Indonesia yang telah dikenal sampai seluruh dunia. Yang kalian pasti sudah bisa nebak, Komodo. Tapi hari ini kita nggak cuma membahas soal fisik atau keganasannya aja. Karena kalau kalian googling udah banyak banget artikel dan video yang bahas itu. Kita lebih tertarik sama hal yang jarang diangkat, yaitu kearifan lokal masyarakat sekitar Komodo. Gimana mereka memandang naga purba ini bukan cuma sebagai hewan, tapi sebagai bagian dari kehidupan, spiritualitas, dan identitas mereka. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan seriusnya, kita mau ajak kalian semua buat sejenak ngerasain gimana sih suasana di sana. Biar nggak sekedar dengar cerita, tapi kalian juga bisa ngebayangin langsung, biar hati dan pikiran kalian ikut dibawa ke timur Indonesia. Dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita. Silakan bersatu, dunia membawa restunya, restunya. Inilah waktu untuk bilang cinta. Bolehkan aku bilang cinta? Bolehkan aku bilang cinta? Bolehkan aku bilang. Nah, gitu deh kira-kira suasana di NTT. Mistis, megah, tapi juga bikin penasaran kan? Kita aja cuma nonton footage bisa merinding. Oke, sekarang kita mulai dari dasar dulu ya. Sebelum ngobrol soal mitos dan kearifan lokal, aku mau kenalin dulu sama tokoh utamanya, si naga purba yang jadi ikon Indonesia ini. Aku mau kenalin soal sosok Komodo ini dari sisi yang mungkin belum banyak kalian tahu. Bukan cuma soal ukuran yang besar dan keganasannya aja, tapi juga pendidikan biologis yang bikin dia bertahan hidup sejak zaman dulu sampai sekarang. Jadi, Komodo atau nama ilmiahnya Varanus komodoensis adalah kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, bahkan lebih. Beratnya bisa tembus hingga 90 kg. Bayangin hewan sebesar itu dia jalan. Tapi, yang bikin dia istimewa tuh bukan cuma ukurannya. Komodo ini adalah predator puncak di ekosistemnya. Artinya, gak ada hewan lain di alam liar yang bisa memburu dia. Komodo ini berada di puncak rantai makanan. Nah, kalian pasti sering dengar kan mitos kalau air liur Komodo itu penuh dengan bakteri mematikan? Itu udah jadi pengetahuan umum selama bertahun-tahun. Tapi, ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Dan penelitian terbaru bilang kalau fakta itu gak sepenuhnya salah. Tapi yang paling mematikan itu adalah racunnya. Yap, jadi Komodo punya kelenjar racun di rahang bawahnya. Racun ini mengandung protein toksik yang bisa bikin mangsa syok, tekanan darah turun drastis, mencegah pembekuan darah, dan akhirnya mangsa pun roboh dalam waktu yang singkat. Komodo itu lebih dari sekadar kadal gede. Mereka pandang handal yang bisa nyebrang antar pulau. Jadi, nggak cuma ada di Pulau Komodo, tapi juga ada di Rinca, Padar, dan beberapa pulau sekitarnya. Makanan utama mereka itu rusa, babi hutan, kadang kerbau liar.
Tapi juga ada yang lebih serem, kanibalisme. Komodo dewasa kadang makan dengan lebih mudah kalau makanannya lagi susah dicari. Bayi komodo punya cara bertahan hidup yang keren. Begitu menetas, mereka langsung manjat pohon buat menghindari komodo dewasa. Selain itu, uniknya, komodo betina bisa bertelur meskipun gak ada penjantan. Fenomena ini namanya parthenogenesis, dan ini cukup unik di dunia hewan. Dan satu lagi, komodo jantan punya 2 alat kelamin, happy penis, untuk fungsi yang berbeda. Satu panjang untuk kawin, satu lagi kecil, mungkin buat kamuflase. Unik banget kan? Nah, kalau di Flores, khususnya suku Manggarai dan suku-suku sekitar Taman Nasional Komodo, komodo itu bukan cuma hewan. Mereka nyebutnya ora, yang artinya lebih dari sekedar binatang. Ora itu dihormati sebagai leluhur. Mitos yang paling terkenal, dulu ada seorang putri cantik yang diasingkan bersama adiknya ke pulau terpencil. Karena takdir atau kutukan, mereka berubah jadi naga, dan keturunannya yang kemudian jadi komodo. Jadi, menurut mereka, komodo itu bukan hanya binatang, tapi saudara. Dan karena itulah, membunuh komodo itu gak cuma dilarang, tapi dianggap sebagai membunuh keluarga sendiri. Ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan masyarakat dengan alam dan makhluk hidup di sekitar. Di sana ada aturan adat yang sangat kuat, tidak boleh membunuh komodo, apapun alasannya. Bahkan, jika ada yang diserang oleh komodo, itu bukan dianggap sebagai tragedi, tapi lebih ke pemahaman kalau kita memang tamu di rumah mereka. Sebelum masuk ke wilayah komodo, biasanya masyarakat memberikan sesajen sebagai simbol permisi ke alam. Sesajen ini bukan cuma buat komodo, tapi lebih ke menghormati lingkungan sekitar mereka, dengan harapan bisa berjalan dengan aman dan selamat. Sayangnya, dengan semakin banyaknya pengaruh modernisasi dan pariwisata, banyak banget tradisi ini mulai pudar. Tetapi, para tetua masih sering mengingatkan, untuk generasi selanjutnya akan pentingnya menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal yang sudah terbukti menjaga keseimbangan alam selama berabad-abad. Kita mau tutup video ini dengan satu pesan pribadi. Kadang kita mikir, menjaga alam itu cukup dengan bikin peraturan, larangan, atau pakai teknologi yang canggih. Tapi kita lupa, masyarakat tradisional udah punya cara selama ratusan tahun yang justru lebih efektif, yaitu rasa hormat. Komodo itu bukan cuma aset wisata ataupun maskot. Dia adalah bagian dari identitas budaya NTT, bagian dari cerita yang diwariskan turun-temurun, serta bagian dari ekosistem yang rumit dan indah. Kalau kita cuma lihat dia sebagai objek, kita pun kehilangan esensinya. Nah, segitu dulu obrolan kita kali ini. Kami harap kalian betah nonton sampai habis. Saya Jewelin. Dan saya Erik Jovan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.